Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kembali kita bertemu kembali dalam ibadah kita secara streaming. Hari ini kita memperingati ada suatu peristiwa di mana Tuhan naik ke surga. Ia bukan meninggalkan kita, tapi Ia menyediakan tempat buat setiap kita yang percaya kepadanya, sehingga yang kita percaya bahwa di mana Ia ada, kelak di situ juga kita akan berada. Mohon disiapkan hatimu pagi hari ini. Kita ingin datang memuji, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Bawa segenap hatimu, bawa segenap tubuh jiwa rohmu. Biar yang kita lakukan pagi hari ini menjadi satu hal yang dapat menyukakan hati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, ada satu peristiwa yang telah terjadi di mana Tuhan naik ke atas surga. Kau Allah yang hidup Tuhan. Kau pergi menyediakan tempat buat setiap kami, supaya di mana Engkau berada, di situ kami juga berada. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami rindu menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Membawa hati kami, membawa seluruh kehidupan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah menjadi kerinduan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhir, sehingga hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari nyatakan, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
bersama kembali kami nyatakan Tuhan. Bagaikan kanak kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Kami rindu Tuhan, rindu selalu, oh Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah
hati, jamah setiap hati. Kau melihat pribadi-pribadi yang rindu menyembah Engkau Tuhan, bersekutu kepadamu, ya Allah yang kudus, Allah yang bertata, Allah yang setia. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang setia. Oh Jesus, Kau mengalirlah Engkau Tuhan, menjamah setiap hati. Oh Jesus, selama Kau tidak pernah sekalipun sedetik pun meninggalkan kehidupan kami Tuhan, pagi hari ini kami memperingati Engkau naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik buat setiap kami Bapa, supaya di mana Kau ada di situ kami berada. Itu janji dan pengharapan yang kami pegang selama kami mengiring Engkau. Oh Allah yang setia, yang hidup. Haleluya. Oh mari Roh Kudus mengalir menjamah setiap hati yang rindu kepadamu Tuhan. Tidak pernah Kau kecewakan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang dipuji disembah. Oh terima kasih Bapa di surga, sebab persekutuan denganmu tidak pernah sia-sia. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Melihat setiap hati yang rindu kepadamu Tuhan, Oh Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan umat-Mu Tuhan. Walaupun seringkali kami mengecewakan Engkau dalam tingkah laku perbuatan kami, ampuni setiap hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Bapa, Kau setia. Oh Bapa yang mulia, tenanglah jiwaku
Engkaulah segalanya Tuhan, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Oh, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji hari ini menyatakan, oh ya, selalu menunjukkan kasih setianya buat setiap kita. Yang kita perlukan adalah iman yang sungguh kepada Tuhan. Sebab Ia Allah yang selalu menyediakan yang kita perlukan. Dan percayalah Bapak Ibu, bahwa pertolongan Tuhan akan selalu tepat pada waktunya. Seringkali mungkin kita merasa, Tuhan, ini waktunya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, belum waktunya. Oleh karena itu yang kita perlukan di hadapan Tuhan adalah iman yang sungguh. Sebab ketika Abraham ingin menikam Ishak, disitulah Tuhan beracara buat setiapnya. Disitulah Tuhan akan beracara buat setiapmu Bapak Ibu. Ketika waktu Tuhan ditunjukkan buat setiap kita, yang kita perlukan adalah setia kepada Dia. Tujukan melalui imanmu dan nyatakan melalui pujian ini. Dengan sungguh, mari angkat suaramu, buka kedua tanganmu, nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu,
kepadamu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Allah yang kudus, Allah yang layak dipuji, yang layak disembah selamanya Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, dimuliakan Engkau Tuhan. Oh,
Engkaulah Allah yang kami puja dan sembah hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Untuk-Mulah kami naikkan pujian-pujian kami muliakan Tuhan dalam segenap hidup kami karena Engkau Bapa yang setia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kemurahan kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami hingga saat ini. Sekalipun kami tetap berada di dalam wadah COVID-19 saat ini, kami percaya bahwa hanya karena anugerah kasih kemurahan-Mu yang menolong, memagari, melindungi setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena anugerah Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami duduk di bawah kaki Tuhan untuk memperhatikan kebenaran firman-Mu, mendengarkan suara-Mu dengan segenap hati kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, bagaikan tanah yang kering, kami merindukan Tuhan, agar Engkau membasahi tanah hati kami, agar Engkau mengajar kami, agar Engkau menyejukkan jiwa kami, sehingga kami terus semakin disegarkan, iman rohani kami semakin dibangun, dan kami bersyukur kepadamu di saat ini Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan berkenan menolong setiap kami untuk dapat mengerti apa yang kami dengarkan sebentar akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan itu tertulis pada loh hati kami, boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus, biarlah kami semakin diajar untuk mengerti akan makna kenaikan-Mu ke sorga, sehingga kami Tuhan semakin teguh dalam pengiringan kami akan Engkau, sementara kami menantikan Tuhan untuk datang kembali menjemput kami dan berjumpa di awan-awan yang damai. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Senang sekali saya dapat kembali menyapa kita semua dengan kebenaran firman Tuhan, yang pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Karena itu sudah sepatutnya pada hari ini kita merenungkan apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita. Untuk itu khotbah ini saya berikan judul makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mengawali perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Judul perikop, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus terjadi 40 hari setelah kebangkitannya. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menyatakan diri bahwa ia telah mengalahkan maut, bahwa ia adalah Allah yang hidup. Kenaikan Yesus merupakan peristiwa sejarah yang membuktikan bahwa ia adalah Tuhan yang hidup yang bersemayam dalam kerajaan surga. Tidak ada seorang pun yang dapat menyamainya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13 berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Tidak ada satupun tokoh agama yang dapat menyamai pribadi Yesus. Karena tidak ada seorang tokoh agama pun yang datang turun dari surga dan pada akhir kehidupannya kembali naik ke surga untuk selama-lamanya bersemayam di sana, selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kiranya kebanggaan kita semakin tinggi bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang patut kita muliakan. Nah, kita memperingati kenaikannya pada hari ini. Apakah makna kenaikan Yesus Kristus bagi kita? Mari kita belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa kenaikan Yesus ke surga semata-mata adalah untuk kepentingan kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, peristiwa Natal di mana Yesus lahir ke dalam dunia, dikatakan oleh Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi peristiwa Yesus turun ke dalam dunia, lahir di kandang domba, peristiwa yang dikenal sebagai hari Natal, adalah semata-mata juga karena kasih-Nya dan demi kepentingan kita umat manusia, di mana Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Kemudian Yesus disalib. Kita memperingati Jumat Agung, Good Friday. Yesus mati bukan sebagai bentuk kekalahannya, tetapi kita memperingati bahwa Ia yang penuh dengan kasih telah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menggantikan kita yang seharusnya menerima maut. Para murid menyaksikan bagaimana Yesus telah mati, dan dunia mempertanyakan sejauh mana kematian Tuhan ini dapat memberikan sebuah makna tersendiri bagi orang-orang yang mempercayainya. Puji Tuhan, sejarah membuktikan bahwa Yesus tidak selamanya mati. Pada hari yang ketiga ia bangkit dan kita memperingatinya sebagai hari Paskah. Dilalui bahaya, mengalahkan maut, menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan Yesus hidup, bangkit dari kematian, itu pun semata-mata untuk kepentingan kita.
Karena Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan Yesus naik ke surga, kini juga sekali lagi hal itu terjadi untuk kepentingan kita. Kepentingan apa yang dikerjakan oleh Allah bagi kita sebagai orang-orang yang mempercayainya? Yang pertama adalah bahwa Yesus naik ke surga demi kepentingan kita untuk menyediakan tempat bagi kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang kedua dan 3. Firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa Yesus sampai sejauh itu Ia memikirkan tidak hanya untuk kehidupan kita saat di bumi ini, tetapi Ia juga memikirkan dan mempersiapkan akan masa depan kekekalan kita. Untuk itu Ia telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita di sana. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sepatutnya kita sebagai orang yang percaya tidak larut di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Karena firman Allah yang kita baca hari ini, jikalau Ia menyediakan tempat bagi masa depan kekekalan kita, Ia menunjukkan bahwa Ia begitu memperhatikan akan masa depan kita. Maka percayakanlah kehidupan kita kepada Allah, karena Ia juga yang akan memperdulikan masa depanmu selama hidup di dalam dunia ini. Kita telah belajar banyak hal, bagaimana kita tidak perlu menjadi khawatir, tetapi tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu kita yakin bahwa Tuhan akan melakukan apa yang terbaik yang bisa dikerjakan buat kita. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus menghendaki supaya semua orang selamat. Karena itu, setelah Ia berkarya di bumi ini, setelah selesai Ia menyelesaikan tugasnya, Ia naik kembali ke surga. Ia tetap bekerja untuk mempersiapkan masa depan kita, untuk menyediakan tempat tinggal kita di sana. Karena Yesus ingin supaya di mana Ia berada, kita pun berada. Ia hendak mengembalikan kita kepada komunitas tinggal bersama-sama dengan Allah. Sebagaimana awal pertama Ia menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tinggal dalam komunitas Allah adalah sebuah kerinduan Allah bagi setiap anak-anaknya. Karena itu mari kita semakin berada dekat dengan Allah, karena itulah yang menjadi kerinduannya. Dan untuk itu Ia berusaha mempersiapkan tempat bagi kita di sorga. Yang kedua, kepentingan yang dilakukan Allah bagi kita adalah mengutus Roh Kudus menyertai kita. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16,
Ayatnya yang ke-7. Firman Allah berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Sekali lagi, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dari nats ini kita bisa ketahui bahwa sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan adalah lebih berguna bagi kamu. Menunjukkan bahwa Yesus lebih tahu dan selalu berusaha untuk melakukan apa yang terbaik, yang lebih berguna bagi kita. Jikalau Allah begitu peduli, Dia paling tahu mana yang terbaik buat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita tidak lagi perlu menjadi khawatir dan takut. Karena dengan kenaikan Kristus ke sorga, Ia telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita. Kehadiran dan penyertaan Roh Kudus memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan, serta menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan, agar kita dapat hidup berkenan dan mempermuliakan Bapa di surga. Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat hidup menurut jalan-jalannya, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang semakin disempurnakan dan menuju kepada kesempurnaan, sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Pada waktu Yesus selama masa hidupnya di dunia ini, keberadaan Yesus secara fisik tentu terbatas sebagai manusia yang 100%. Tetapi kehadiran Roh Kudus menyertai setiap orang yang percaya di seluruh pelosok penjuru dunia, dimanapun kita ada dan berada. Dan itu jauh lebih baik daripada ketika Yesus hadir secara fisik di dalam dunia ini. Jadi Yesus naik ke surga untuk kepentingan kita, mengutus Roh Kudus menyertai kita sebagai seorang penolong bagi kita. Haleluya. Hal yang kedua, makna dari kenaikan Yesus ke surga yang dapat kita pelajari adalah dengan kenaikan Yesus ke surga, Ia menjadikan kita orang-orang percaya kepadanya sebagai saksinya. Menjadikan kita saksinya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-10. Firman Allah berkata, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Menjadi saksinya merupakan panggilan Tuhan bagi semua murid-muridnya. Pada waktu Yesus memanggil murid-murid yang pertama, Ia berkata, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Visi Yesus menjadikan murid-muridnya sebagai penjala manusia
Hal ini memberikan sebuah makna kepada kita bahwa di sana terletak pendelegasian, ada pendelegasian, ada sebuah bentuk kepercayaan Tuhan kepada kita. Ia memberikan kepada kita kepercayaannya, mendelegasikan kita untuk dapat menjadi saksinya selama kita ada di bumi ini setelah Yesus naik ke sorga. Hal ini juga memberikan kepada kita sebuah makna adanya pemberdayaan yang akan menjadikan kita pribadi yang maksimal. Engkau dan saya ada, tidak menjadi pribadi yang sia-sia, tidak menjadi pribadi yang percuma. Tetapi Allah mau memberdayakan kehidupan kita untuk menjadi saksinya. Dan dengan demikian kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan untuk melihat karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Agar kehidupan kita dapat mencerminkan akan kepribadian Allah yang nyata dan karakter-karakternya. Kita adalah representasi Tuhan Yesus yang harus meneruskan karya penyelamatannya pasca kenaikannya ke surga. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-12, saya bacakan bagi kita semua. Firman Allah berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Yesus ingin agar para pengikutnya melakukan pekerjaan yang telah dilakukannya selama ia ada di dalam dunia. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang dimaksud di dalam nats bacaan itu meliputi baik pekerjaan membawa orang kepada Kristus maupun juga melakukan mujizat-mujizat sesuai dengan karunia dan kehendaknya. Ia mau memakai kehidupan kita agar melalui kita ada banyak orang yang diperkenalkan kepada kasih Allah Bapa, kepada pribadi Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Dan agar melalui kehidupan kita Allah boleh berkarya, sehingga melalui engkau, ketika engkau berdoa, orang-orang sakit pun mendapat kasih karunia Tuhan dijamah dan disembuhkan. Dan melalui kehidupanmu engkau menyatakan kemuliaan Allah. Hal ini dimungkinkan karena Yesus pergi kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksinya. Karena itu ketika kita dijadikan saksi Kristus, mendapatkan kepercayaan dan diberdayakan olehnya, mari kita bersambut atas apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Hal yang ketiga dan yang terakhir, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mengingatkan kita akan kedatangan Yesus kedua. Sebagaimana yang sudah kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, bahwa ia menyatakan kalau tempat yang ia sedang persiapkan itu semua sudah selesai, ia akan kembali kepada kita. Kisah Rasul tadi juga pasal yang pertama ayat yang ke-11 sudah kita baca. Sebagaimana kita menyaksikan Yesus terangkat ke surga, demikian pun juga ia kelak satu ketika akan kembali dengan cara yang sama, kata firman Tuhan. Dan karena Yesus akan kembali dan kedatangannya kali yang kedua adalah sebuah kepastian, maka kita yang tinggal saat ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan saya pribadi juga, kita akan satu ketika akan dituntut, dimintakan pertanggungjawaban kita selama kita hidup di dalam dunia.
Ada banyak di Alkitab diumpamakan tentang kerajaan surga seumpama apa, di mana satu ketika tuannya itu akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban kita. Ingat, ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan selama kita hidup di dalam dunia. Karena itu, kehidupan kita selama di dunia ini tidaklah seharusnya sembrono, tetapi kita dapat menunjukkan bahwa kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dapat dipercayai oleh Tuhan. Sehingga pada waktu Ia datang, kita didapati tidak bercacat celah. Lukas 18 ayat yang ke-8 mengatakan kepada kita, berkata demikian, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Hari-hari ini kita berada dalam banyak kesulitan. Wabah COVID-19 telah berlangsung sekitar 2 bulan. PSBB yang sebelumnya rencana berakhir pada tanggal 22 Mei ini telah diputuskan Gubernur DKI Jakarta untuk memperpanjang 14 hari lagi sampai 4 Juni yang akan datang. Dampak yang begitu berat terjadi pada setiap orang yang bekerja. Terjadi banyak PHK. Orang yang berusaha mengalami kelesuan, penjualan. Di depan kita begitu banyak terjadi tantangan. Ancaman krisis ekonomi dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di awal kita telah melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Bahwa Yesus melakukan semua hal demi kepentingan kita. Ia menyediakan masa depan yang cerah bagi kita. Ia tahu apa yang terbaik buat kita. Karena itu, mari kita mempersiapkan kehidupan kita agar menjadi pribadi-pribadi yang layak berkenan untuk menyambut kedatangannya kali yang kedua. Karena pada waktu kedatangannya kali yang kedua, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama hidup di dalam dunia ini. Akan ada upah bagi mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Akan ada ganjaran bagi mereka sesuai dengan apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya selama hidup dalam dunia. Karena itu yuk mari kita fokus hidup kepada apa yang diperkenankan Tuhan kepada kita. Kita tidak hanya menjalankan kehidupan di dunia ini, tetapi kita juga mempersiapkan untuk dapat satu ketika hidup kembali dalam komunitas dengan Allah di surga nanti. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Setelah kita mengerti makna kenaikan Tuhan Yesus, betapa kita bersyukur kita punya Allah yang begitu baik. Dia tidak hanya melakukan kepentingan bagi kita ketika Ia datang ke dalam dunia, ketika Ia bangkit, bahkan ketika Ia naik pun, semua Ia kerjakan bagi kita dan bagi kepentingan kita. Karena itu sudahlah waktunya buat kita untuk juga hidup bagi kepentingan Allah. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu. Kami diteguhkan dengan kebenaran firman Allah, bahwasanya Engkau Allah telah mengerjakan apa yang terbaik buat kami. Sampai pada waktu Engkau naik ke surga pun, semua hal itu terjadi
demi untuk menyediakan tempat bagi kami, mempersiapkan masa depan kekekalan kami dalam rumah Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang berkata bahwa adalah lebih berguna buat kami Engkau naik ke surga. Karena dengan Engkau naik ke surga, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu yang tanpa batas menyertai setiap orang-orang percaya, menyertai kami dalam segala situasi keadaan apapun yang kami hadapi, dan khususnya di hari-hari ini di mana kami berhadapan dengan banyak kesulitan. Kami percaya kekuatan penghiburan yang tak terbatas dari Roh Kudus atas setiap umat dan jemaat-Mu akan membuat kami semakin dapat berdiri berjalan bersama dengan Tuhan dalam situasi apapun. Kami bersyukur bahwa Engkau mempercayakan kepada kami menjadi saksi-Mu. Kiranya kehidupan kami dapat mencerminkan pribadi Allah dan karakter-karakter-Mu, supaya melalui hidup kami nama-Mu semakin dipermuliakan, dan ada banyak orang yang juga dibawa kepada Tuhan. Kami rindu bahwa keluarga kami menjadi keluarga yang percaya kepada-Mu. Kami rindu bahwa keselamatan yang kami terima bukan saja untuk kami, tetapi juga untuk orang-orang yang kami kasihi. Mereka pun boleh menerima keselamatan dalam pribadi Yesus Kristus, dalam iman kami kepada-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau telah naik ke surga, firman-Mu berkata akan juga dengan cara yang sama Engkau akan kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada-Mu, yang terus bertekun menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Karena itu kami tahu Tuhan, bahwa kami harus memberikan pertanggungjawaban. Ada upah ganjaran bagi kami. Tuhan tolong kami untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya Engkau semakin terus dipermuliakan melalui tutur kata, tingkah laku, perbuatan, dan apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa sekali lagi, berkatilah seluruh jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan, melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing sejauh ini. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kuasa kebenaran firman-Mu ya dan amin. Dan Engkau mengerjakan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang menerima firman Tuhan katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita juga, mari kita angkat satu pujian dulu bahwa Tuhan kita menang, Dia sudah bangkit dan Dia naik ke atas surga. Haleluya. Yo. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, haleluya, haleluya,
Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kembali saya ingatkan Bapak Ibu untuk dapat memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening gereja atau bisa diberikan mungkin ke beberapa jemaat lain yang punya rekening jika Bapak Ibu tidak mempunyai rekening, supaya dapat disalurkan untuk kebutuhan gereja kita. Mari kita ingin akhiri ibadah kita pagi siang hari ini. Kita percaya kepada Tuhan dan kita yakin bahwa Ia menyediakan yang sempurna buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari nyatakan dengan imanmu, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Kami percaya kepadamu Tuhan, aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggil kami Tuhan, manggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Kesana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari angkat dua-dua tanganmu, nyatakan dengan imanmu, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin
yakin yang Kau sediakan sempurna, karena ku yakin, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna, karena ku yakin Tuhan, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Kita satu dalam doa, Bapak Ibu. Haleluya. Di penghujung ibadah ini, dalam peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami panjatkan puji dan syukur kepadamu oleh karena anugerah kebaikan Tuhan atas kami. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami. Penyertaan Roh Kudus yang tanpa batas akan menolong setiap kami dalam pergumulan kehidupan kami selagi kami ada di dunia ini, menantikan saat Engkau datang kali kedua Tuhan untuk menjemput kami kembali. Sebagaimana lagu pujian ini, bawa kami ke sana, betapa kami rindu Tuhan. Dan sementara kami ada tinggal di dalam dunia ini, mampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, setia kepada Engkau sampai pada akhir kehidupan kami, sehingga kami boleh dipandang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah yang telah kami lakukan dari awal sampai akhirnya. Berkenan Tuhan menerima semua hal ini. Biarlah hal ini boleh naik menjadi sesuatu yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, berkatilah setiap kami yang telah beribadah kepada Engkau. Berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian melayani Engkau sejauh ini. Dan biarlah Tuhan pakai setiap kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana Tuhan, Engkau Allah memberi kami sebuah amanat agung, agar kami juga dapat memberitakan Injil. Biarlah juga Tuhan melalui kehidupan kami boleh menjadi sebuah saksi Tuhan yang ajaib, yang oleh kehidupan kami maka Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersama jemaat, bersama dengan umat-Mu untuk Indonesia yang kami kasihi. Kembali lagi kami memohon anugerah kasih kemurahan-Mu, sertai, pimpin dan tolong Tuhan atas presiden kami, wakil presiden, seluruh jajaran menteri kabinet. Kami berdoa juga untuk TNI dan Polri, seluruh aparatur negara. Biarlah Tuhan bahkan komponen bangsa ini, rakyat Indonesia, kami boleh dipersatukan, bersatu untuk dapat memerangi COVID-19 ini. Dan dalam segala upaya yang dikerjakan, kami mohon biarlah Tuhan memberkati, sehingga kesemua hal itu membuahkan hasil yang baik. Dan kami berharap Tuhan, bahwasanya mereka yang terkena wabah COVID-19 ini, Engkau memberikan kekuatan fisik Tuhan, imunitas yang kuat Tuhan, sehingga mereka dapat menang dalam pergumulan sakit penyakit yang ada, dan mereka disembuhkan dengan kuasa-Mu. Sertai dan tolong setiap dokter dan perawat di rumah sakit yang melayani pasien. Dan kami percaya pagar perlindungan Tuhan juga berlaku atas mereka. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang bekerja, setiap kami yang berusaha. Dan biarlah Tuhan dalam apapun yang kami kerjakan di masa-masa yang akan datang, kesemua hal itu juga akan memberi kami sebuah hasil yang dapat membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih, inilah doa kami kepadamu, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengarkan segala seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan segala doa dan ucapan syukur ini. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati dan iman kepada Bapa di surga. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah sukacita yang berlimpah-limpah dari kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus,
dalam pimpinan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati katakan amin.